Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai matriks. Bahwa di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas unsur-unsur dalam matriks. Bahwa dicontohkan, diketahui matriks A bahwa A11 ini terletak di baris yang pertama kolom yang pertama, terletak di baris yang pertama kolom yang kedua, A12 dan seterusnya. Dan ini memiliki ordo 2 kali lipat. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Bapak hanya mengulang saja. Kemudian kalau misalnya kita mau coba masukkan angka, kita ulas sedikit sebelum kita masuk ke pembelajaran yang materi subbahasan berikutnya. Misalnya ada 2, 4, 6, 1, 0, 9. Bahwa kalau dikatakan 0 ini terletak di bagian yang mana? Tentu saja dia terletak di untuk memudahkan bahwa 0 ini terletak di baris yang kedua, di kolom yang kedua, maka unsur dari A22 itu adalah angka 0. Bagaimana kalau misalkan saya tentukan A23, baris yang kedua, kolom yang ketiga, angkanya adalah 9. Bagaimana kalau misalnya A12, baris yang pertama, kolom yang kedua, angkanya adalah angka 4. Nah, ini adalah unsur-unsur dari matriks yang harus kalian pahami. Juga bisa kita variasikan dengan contoh. Misal ada pertanyaan, berapakah nilai jika A13 ditambahkan dengan nilai A21. Letak dari baris yang pertama kolom yang ketiga, baris pertama kolom ketiga angkanya -6. Kemudian baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom pertama angkanya 1, operasinya penjumlahan, maka didapat hasilnya adalah negatif 5. Ini contoh variasi dari unsur matriks. Ada contoh lain, misal perintahnya adalah 2 dikali dalam kurung misalnya A 22 dikali A 12. A22 ini berarti angka 0. A12 karena dia terletak di baris yang pertama, kolom yang kedua angkanya adalah 4, maka 0 dikali 4. Hasilnya adalah 2 dikali 0 sama dengan 0. Nah, ini adalah variasi-variasi dari unsur pada matriks. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi dalam matriks, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Syarat dari operasi matriks penjumlahan dan pengurangan adalah harus memiliki ordo yang sama, karena posisinya sangat menjadi hal yang penting. Contoh yang penjumlahan.
Matriks A ordonya adalah 2 kali 2. Hanya bisa dijumlahkan atau dikurangi dengan matriks yang ordonya juga 2 kali 2. Proses penjumlahannya pada matriks ini syaratnya cuma satu. Dia harus bertemu dengan letak yang sama. A dan E ini sama-sama terletak di baris yang pertama, kolom yang pertama. Bagaimana dengan D? Apakah bisa bertemu dengan G? Tidak, bahwa D ini terletak di baris kedua, kolom kedua, sedangkan G terletak di baris kedua, kolom yang pertama. Lalu bagaimana? Bahwa D ini hanya bisa dioperasikan dengan H. Hanya bisa dioperasikan dengan H. Maka jika kita contohkan untuk penjumlahan dalam matriks, misalnya ada matriks A, anggotanya 5, 10, 6, 8. Ada matriks B, misalnya 12, 3, 8, 0. Jika perintahnya adalah A ditambah B, atau matriks A ditambah matriks B, tentu saja yang pertama adalah 5 akan bertemu dengan angka 12. Kemudian 10 akan bertemu dengan 3. Kemudian 8 akan bertemu dengan 0. Dan 6 akan bertemu dengan min 8 atau negatif 8. Maka dapat kita tuliskan bahwa 5 permintaan operasinya jumlah tambah 12, negatif 10, operasinya minta penjumlahan, kemudian 6 ditambah dalam kurung negatif 8, 8 ditambah 0. 5 ditambah 12 jadinya 17, min 10 tambah 3. Kita ingat sedikit bahwa caranya adalah min 10 dan 3. Angkanya lebih besar 10, bukan nilai angka. Jika angkanya lebih besar yang 10, berarti nanti hasilnya mengikuti angka yang besar. Jika dia tandanya berbeda, maka dikurang. 10 dikurang 3 jadinya 7. 6, ada tanda yang berdampingan untuk operasi perkalian dan pembagian. Jika tandanya sama, berlaku perkalian pembagian sama saja, maka dia akan menghasilkan positif. Jika tandanya beda plus dan min tanda ya, ini akan menghasilkan negatif. Jika ada tanda yang berdampingan seperti ini, yang satu plus pak, yang satu min, tandanya beda, hasilnya pasti min. Jadi 6 dikurang 8. Besar mana angkanya? 8 pak, berarti akan mengikuti angka yang besar. 6-nya positif, berarti 6, 8 dikurang 6 jadinya 2. Kemudian 8 ditambah 10, ditambah 0 jadinya 8. Ini adalah proses dari operasi penjumlahan pada matriks. Setelah ini nanti ada latihan. Kemudian yang kedua, ini masih sama. Yang kedua adalah pengurangan. Pengurangan pada matriks prinsipnya sama. Dia harus memiliki ordo yang sama. Seandainya saya tambahkan di sini H
I, dan J. Nah, ini ordonya 2 kali 2. Namun ini ordonya 2 kali 3. Maka nanti kolom yang ketiga di sini nggak ada pasangan. Makanya tidak mungkin untuk penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan jika memiliki ordo yang berbeda. Nanti ada bahasan tentang transpose matriks. Itu bisa menjadi salah satu cara untuk membuat penjumlahan dan pengurangan pada matriks yang memiliki ordo berbeda bisa dilakukan setelah ini. Nah, untuk pengurangan hakikatnya sebenarnya sama. Tidak ada bedanya. Hanya tanda operasinya saja yang berbeda. Bahwa A dan B harus memiliki atau menempatkan posisi yang sama untuk dikurangi. Contoh, ada matriks A anggotanya min 4, 7, 1, min 3. Ada matriks B anggotanya adalah 20, min 6, 11, 3. Dikasih negatif ya, biar variasi. Nah, langkahnya adalah A dikurang B. Atau misalnya maunya B dikurang A. Bisa-bisa saja. Jadi kalau B dikurang A berarti kita lihat matriks B-nya dulu. Baru dikurang matriks A. Begitu juga dengan penjumlahan. Kita variasikan ya, berarti B dikurang A. Maka bagaimana? Caranya adalah kita lihat dulu yang B. 20. Mintanya operasi pengurangan. Pasangannya negatif 4. Karena dia mintanya B dikurang A. Kemudian yang kedua ada min 6 dan 7. Berarti min 6 dikurang 7. Selanjutnya min 11. Berarti min 11 dikurang 1. Dan yang terakhir ada 3 dikurang dalam kurung min 3. Nah, bisa kita operasikan. Ada tanda yang berdampingan. Tandanya sama, hasilnya positif. Ada tanda yang berdampingan. Tandanya sama, hasilnya positif. Bagaimana kalau misalnya 2 ditambah dalam kurung min 4? Karena di sini tandanya beda, maka dia akan menghasilkan negatif jika berdampingan. Jangan sampai salah. Berarti kita salin bahwa 20 ditambah 4 min 11 min 1, kemudian min 6 min 7, dan 3 ditambah 3. Dua 20 tambah 4 berarti 24. Kemudian min dan min. Ini bukan operasi perkalian dan pembagian, hanya tandanya saja yang sama. Dan juga tidak ada tanda yang berdampingan. Jika tandanya sama, bukan operasi perkalian dan pembagian, maka tinggal dijumlahkan. Berbeda dengan misalnya min 11 ditambah 1. Lebih besar mana angkanya? 11. Hasilnya akan mengikuti angka yang besar. Kemudian kurangi 11 kurang 1, hasilnya 10. Sebenarnya hal ini sama dengan ketika 11 ditambah 1. Hasilnya adalah 12. Namun dia memiliki tanda negatif. Nah, ini juga sama. Ini tandanya sama. Kalau misalkan 6 ditambah 7, hasilnya 13. Namun jika dua-duanya diberi tanda negatif, tentu saja hasilnya mengikuti tanda yang sama. Dengan catatan dia sudah tidak memiliki tanda yang berdampingan. Ini udah nggak ada yang tanda berdampingan nih. Semuanya udah terpisah. Maka 13 hasilnya. Namun dia bernilai negatif.
Lanjut, 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Nah ini adalah operasi perkalian, maaf, penjumlahan dan pengurangan pada matriks sebagai lanjutan dari pembahasan yang lalu. Setelah ini nanti ada latihan. Terima kasih. Semoga dapat dipahami dan dilaksanakan latihannya dengan baik, serius. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.